so I won't play. Awalnya, adegan memperlihatkan seorang pembunuh bayaran profesional bernama Leon. Di sana, dia bertemu dengan salah satu kliennya yang memintanya untuk memberikan pelajaran pada seorang pengkhianat dalam bisnisnya. Setelah mengumpulkan informasi yang cukup, Leon dengan cepat beraksi sendirian. Kemudian, adegan bergeser ke seorang pebisnis yang akan jadi targetnya, dan sekarang tengah menginap di sebuah hotel mewah. Saat menikmati fasilitas hotel, tiba-tiba telepon dari anak buahnya mengabarkan kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Dengan pistol diarahkan ke kepalanya, anak buah mafia ini menekankan bahwa orang yang akan datang menemuinya itu sangatlah penting. Namun keadaan berubah tiba-tiba ketika tembakan meletus dan membunuh si anak buah mafia tersebut seketika. Suara tembakan tersebut memicu rasa curiga sang bos mafia yang segera memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk bersiap menghadapi situasi yang tak terduga. Anak buahnya dengan cepat bergegas mencari orang yang dianggap sangat penting itu. Namun dalam keadaan mereka lengah dan tersebar, Leon mulai melumpuhkan mereka satu persatu. Ada yang dilempar dari lantai atas, beberapa digantung, dan sisanya jebakan maut menanti. Melihat rekan-rekannya tewas secara misterius, bos mafia itu dengan cepat mengambil senjatanya dan menembak dengan liar. Namun semua tembakan sia-sia karena tak sejengkal pun mengenai sasaran. Saat pelurunya telah habis, bos mafia itu mulai merasakan ketakutan merayap. Ia mencoba menelpon polisi dengan perlahan mundur. Namun tiba-tiba dari balik kegelapan pisau muncul dan menempel tepat di lehernya. Kemudian Leon muncul dan menyuruhnya untuk menutup teleponnya. Bos mafia itu segera menuruti instruksi Leon. Setelah itu Leon memintanya untuk memanggil nomor yang ada di layar. Setelah terhubung, si bos mafia itu berbicara dengan rekannya yang telah ia hianati. Partner bisnisnya mengancamnya menegaskan bahwa jika ia kembali mengkhianatinya, takdir kematian tak bisa dihindari. Bos mafia itu hanya bisa mengangguk dalam setujuan. Kemudian telepon diserahkan kepada Leon. Dan Leon meminta izin untuk memberi pelajaran kepada bos mafia tersebut agar ia memahami implikasi dari apa yang baru saja disampaikan. Setelah tugasnya selesai, Leon kembali menghilang ke dalam kegelapan dan pergi. Kemudian ia tiba di apartemennya dan bertemu dengan seorang anak perempuan yang terlihat bercak biru di wajahnya dan memegang rokok. Namun karena takut akan ada yang melihat, anak perempuan yang dikenal sebagai Matilda segera menyembunyikan rokoknya. Dengan penuh harap, Matilda menyapa Leon dengan harapan mendapatkan perhatian darinya. Meski Leon tahu bahwa Matilda baru saja mengalami kekerasan dari orang tuanya, dia tetap bersikap acuh tak acuh dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Setelah Leon masuk ke kamarnya, dia melihat seorang pria sedang mendengarkan musik keluar dari apartemen keluarga Matilda. Terlihat juga ayah Matilda sedang diinterogasi oleh seorang pria dengan keberadaan sabu yang mereka titipkan pada ayah Matilda. Namun, ayah Matilda menolak, mengakui bahwa dia telah mengambil 10% dari total sabu yang mereka titipkan. Tanpa mengakui, pria yang bernama Malky memberitahu bosnya, Stan, bahwa ayah Matilda tidak mau mengakui apapun. Akhirnya, Stan mendekati ayah Matilda dan mengendusnya perlahan-lahan untuk memastikan apakah dia telah menggunakan sabu itu. Setelah itu, Stan meminta ayah Matilda untuk mencari sabu yang hilang dan memberinya waktu hingga siang. Kemudian, Stan pergi dengan orang-orangnya. Ayah Matilda yang sangat stres malah menumpahkan kekesalannya pada Matilda, memerintahkannya untuk membersihkan rumah dan berhenti merokok. Sementara itu, Leon hanya bisa memandang dari kejauhan. Setelah itu, Leon menutup semua jendelanya, melepas pakaiannya, membersihkan tanamannya, dan menyimpan bom serta senjata yang dimilikinya. Kemudian Leon menyetrika bajunya.
Setelah menyelesaikan semua pekerjaannya, dia mematikan lampu dan tidur dalam posisi duduk, masih mengenakan kacamata khasnya. Lalu adegan bergeser ke keluarga Matilda yang sedang kacau. Ibunya tampak tidak pernah peduli, kakak kandungnya sangat egois, dan ayahnya sibuk dengan urusannya sendiri. Kehidupan Matilda sangat kesepian. Matilda mengganggu kakaknya yang sedang berolahraga karena dia sangat ingin menonton kartun. Ketika Matilda dikejar dan dipukuli oleh kakaknya, kedua orang tuanya justru tengah asik dalam kamar mandi. Awalnya semuanya terlihat seperti biasa bagi Matilda karena dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia keluar dari rumah dan melihat Leon. Tanpa banyak pikir, Matilda menawarkan dirinya untuk membelikan apapun yang Leon ingin beli, terutama susu yang dia tahu Leon butuhkan. Lalu Matilda pun pergi ke supermarket. Beberapa waktu kemudian, Stan beserta orang-orangnya kembali dengan membawa persenjataan yang sangat lengkap. Mereka bergerak dengan cepat dan saat Stan menelan sebuah pil, dia langsung berubah menjadi penuh semangat. Stan memasuki rumah keluarga Matilda dengan tiba-tiba, mengarahkan senjata ke arah ibu Matilda yang sedang mandi, menyebabkan terjadinya tindakan yang menyedihkan. Kakak Matilda yang sangat cemas juga terlibat dalam situasi yang sulit. Stan kemudian mendekati ayah Matilda yang tampak cemas. Stan memberikan peringatan bahwa ayah Matilda punya waktu terbatas, hanya 1 menit, untuk menemukan benda yang ia cari. Tanpa ampun, Stan memerintahkan anak buahnya untuk mencari dengan seksama di setiap sudut rumah. Barang-barang di rumah Matilda diacak-acak dalam usaha mereka untuk menemukan apa yang mereka cari. Di tengah kekacauan tersebut, salah satu anak buahnya mencoba merusak benda di dalam kamar. Pada saat itulah ayah Matilda melihat peluang untuk melakukan perlawanan. Dengan tindakan cepat, dia mengambil senjatanya dan menghadapi beberapa anak buah Stan. Meskipun berhasil menghabisi salah satunya, ayah Matilda harus membayar harga yang sangat berat ketika Stan merespon dengan menembak anak bungsu dalam keluarga Matilda. Kemudian setelah sabu berhasil ditemukan, ayah Matilda menjadi korban tembakan. Akibat kejadian tragis penembakan dan pembunuhan itu, Matilda baru saja selesai berbelanja dan bergerak menuju rumahnya. Saat melewati kamarnya, Matilda dengan cerdik berpura-pura tidak ada kaitannya dengan keluarga yang baru saja kehilangan anggotanya. Dia memutuskan untuk pergi ke kamar Leon, berharap bahwa Leon akan membukakan pintu untuknya. Setelah beberapa saat berpikir, akhirnya Leon setuju untuk membuka pintu dan berakting seolah-olah Matilda adalah putrinya. Setelah Matilda masuk ke dalam kamar, dia merasa begitu kesal dan akhirnya tidak bisa menahan tangisnya. Sementara itu di sisi lain, salah satu anak buah dari Stan menemukan foto keluarga tersebut dan memerintahkan rekannya untuk mencari anak gadis di foto itu. Pada awalnya anak buah Stan itu menghampiri kamar Leon, dan pada saat yang bersamaan Leon telah menyiapkan senjatanya. Namun untungnya anak buah Stan yang lain telah menemukan sabu yang dicarinya dan pria itu mengurungkan niatnya masuk ke dalam apartemen Leon dan akhirnya mereka selamat dari situasi tersebut. Setelah Stan dan anak buahnya pergi, Matilda akhirnya melepaskan tangisnya dengan sangat keras. Namun tangisnya bukan semata-mata karena kehilangan keluarganya, melainkan karena dia merasa sangat kehilangan adik yang amat ia sayangi.
Leon yang tidak tega melihat Matilda sedih berusaha menghiburnya dengan cara mengambil sebuah boneka babi dan memainkannya. Hai, Matilda. Melalui tindakan itu, Leon berhasil membawa senyuman kembali pada wajah Matilda. Namun secara tiba-tiba Matilda bertanya tentang pekerjaan Leon. Dengan jujur, Leon menjawab bahwa dia seorang pembunuh. Kejujuran ini membuat Matilda terkejut dan dia melanjutkan dengan bertanya tentang harga yang Leon kenakan untuk membunuh orang-orang yang bertanggung jawab atas kehilangan adiknya. Dengan penuh ketegasan, Leon menjawab bahwa tarifnya di atas $5.000. Mendengar jawaban itu, Matilda merasa mampu melakukannya. Leon kemudian mengarahkan Matilda untuk beristirahat dengan janji bahwa mereka akan membahas topik itu lebih lanjut di hari berikutnya. What do you think? Kemudian adegan berpindah ke esok hari di mana Matilda bangun dan segera diminta oleh Leon untuk pergi karena ia merasa sudah cukup banyak meminta bantuan dari Matilda. Namun alih-alih pergi, Matilda memutuskan untuk menulis sebuah surat dan memberikannya kepada Leon. Meskipun tidak bisa membaca, Matilda dengan sabar membacakan isi surat tersebut. Isinya pada dasarnya adalah bahwa Matilda bersedia menjadi seorang pembunuh sebagai bentuk balas dendam atas kematian adiknya. Namun, Leon tidak ingin Matilda menjadi seperti dirinya. Sebagai respons, dia memberikan pistol kepada Matilda dan memerintahkan untuk segera menembak seseorang. Ternyata Matilda benar-benar mengambil pistol tersebut, mengarahkannya keluar jendela dan menembak. Melihat tindakan Matilda, Leon sangat terkejut. Akhirnya Leon memutuskan untuk membawa Matilda pergi ke sebuah hotel. Expect to use that in this house? Okay, but not after 10. Okay, I promise. Just feel those. Dengan alasan berlatih alat musik, Matilda sebenarnya ingin belajar menembak menggunakan senapan untuk mengelabui resepsionis hotel. Thanks, mister. Hey, fourth floor. Lucky that little girl was interested. Leon memberi beberapa panduan dan tips sebelum Matilda memulai latihan. Matilda merespons dengan mengangguk sebagai tanda pemahamannya. Setelah semuanya siap, Leon meminta Matilda untuk membidik seseorang dengan syarat bukan wanita atau anak-anak. Sasaran yang Matilda pilih adalah seorang pejabat penting yang tengah berolahraga di taman. Leon memberikan panduan kepada Matilda untuk memusatkan perhatiannya terlebih dahulu, membayangkan dirinya berlari bersama dengan sasaran. Kemudian, Leon meminta Matilda untuk menahan nafas dan menembak saat yang tepat. Hasilnya, tembakan Matilda berhasil mengenai sasaran di perut pejabat tersebut. Akibat tembakan itu, pengawal pejabat langsung bersiap dan membentuk formasi perlindungan bagi bos mereka. Padahal yang ditembak Matilda hanyalah sebuah cat. Setelah selesai berlatih dan merasa cukup, mereka kembali ke kamar. Di dalam kamar, suasana menjadi canggung. Leon menjadi hening sementara Matilda terus berkicau bagai burung dalam kontes. Bahkan Matilda mengungkapkan bahwa dia sebenarnya sudah berusia 18 tahun. Setiap hari mereka melakukan latihan fisik bersama, minum susu, dan Matilda bahkan mengajari Leon cara membaca dan menulis. Keduanya semakin dekat dalam proses pelatihan ini. Merasa bosan dengan rutinitas sehari-hari yang monoton, Matilda mengajak Leon untuk bermain suatu permainan. Leon hanya mengikuti tanpa banyak pilihan, akhirnya menurut. Matilda dengan semangat pergi ke kamarnya berganti pakaian dan kemudian meminta Leon untuk menebak tokoh yang akan dia tiru. Meskipun Leon berhasil menebak satu tokoh dari beberapa tokoh yang Matilda perankan, permainan tetap berjalan.
Setelah giliran itu selesai, Matilda pun mencoba menebak tokoh yang diperankan oleh Leon. Namun, kali ini Matilda tidak berhasil menebak satupun tokoh yang diperagakan oleh Leon. Setelah permainan, keduanya berbicara dan bercanda seperti biasa. Amazing. Keesokan harinya, Leon bertemu dengan Tony, seorang pria yang mengelola uang miliknya sejak Leon bekerja sebagai pembunuh profesional. Meskipun uang itu belum pernah Leon gunakan sebelumnya, kali ini ia meminta uang tersebut. Tony menduga bahwa Leon mungkin telah bertemu dengan seorang wanita dan ia mencoba memberikan peringatan kepada Leon untuk tetap berhati-hati dalam urusan percintaan. Namun, Leon menjelaskan bahwa dia hanya ingin menggunakan uangnya untuk keperluan sederhana. Akhirnya, Tony memberikan Leon sejumlah uang yang kemudian digunakan oleh Leon untuk membelikan baju untuk Matilda. Setelah menerima hadiah tersebut dari Leon, perasaan Matilda mulai berubah. Tanpa disangka, Matilda tiba-tiba mengungkapkan perasaannya bahwa ia mencintai Leon dengan sepenuh hati. Mendengar hal ini, Leon sampai tercekat dan bahkan tersedak susu yang sedang diminumnya. Dia dengan cepat meminta Matilda untuk tidak mengatakan hal itu lagi, mengingat bahwa Matilda masih dianggap sebagai seorang anak kecil. I always had a note there. Karena merasa bosan saat Leon pergi bekerja, Matilda memutuskan untuk kembali ke rumah lamanya. Ia berhasil mengelabui seorang polisi yang berjaga dan masuk ke dalam rumah tersebut. Di sana, Matilda mengambil boneka milik adiknya dan menemukan sejumlah uang yang tersembunyi di bawah alas kayu. Ia juga mengunjungi tempat di mana adiknya meninggal. Saat Matilda sedang merenung di sana, ia tiba-tiba mendengar langkah seseorang yang masuk. Matilda pun bersembunyi karena ternyata itu adalah Stan bersama beberapa polisi yang ingin menginterogasinya mengenai pembunuhan anak di bawah umur. Stan menolak memberikan keterangan dan menyuruh polisi untuk datang ke kantornya jika mereka ingin memintai kesaksiannya. Setelah itu, Stan pergi dan tanpa disadari Matilda mengikuti dengan menaiki taksi. Dia mengingat dengan jelas alamat kantor Stan. Setelah merasa cukup tahu, Matilda kembali ke hotel. Ketika Leon pulang dari pekerjaannya, Matilda memberikan sejumlah uang padanya dan memberikan alamat kantor Stan, meminta Leon untuk membunuhnya. Namun Leon menolak permintaan itu dengan alasan bahwa tugas semacam itu terlalu berat. Sebaliknya, Leon berbicara tentang melupakan dendam dan fokus pada masa depan. Matilda tetap bersikeras dan tetap mendengarkan saat Leon mencoba membujuknya untuk melupakan tragedi keluarganya. Perasaan dendam Matilda tampaknya tak tergoyahkan. Dalam ketidakpastian atas keputusannya yang belum mendapat dukungan, Matilda tiba-tiba meraih senjata dan menempatkannya di pelipisnya, mengancam untuk menembak. Ia menyatakan bahwa jika ia menang dalam taruhan ini, maka Leon harus setuju untuk membantunya melakukan tindakan itu. Sambil mengucapkan kata-kata, "Aku mencintaimu, Leon." Dengan perlahan Matilda menarik pelatuk senjata tersebut. Namun secara cepat Leon berhasil mengalihkan senjata itu, menyebabkan tembakan hanya mengenai salah satu lampu di sekitarnya. Akhirnya Matilda memenangkan taruhan tersebut. Hari berikutnya mereka menghadap Tony untuk meminta izin. Pada awalnya Tony menolak memberikan izin karena ia tidak ingin melibatkan anak di bawah umur dalam pekerjaan mereka. Namun Matilda berhasil membohongi bahwa dia berusia 18 tahun dan akhirnya Tony memberikan persetujuan untuk Leon memiliki seorang rekan. Misi pertama mereka pun dimulai. Leon meminta Matilda untuk tidak menghalangi aksinya. Dia meminta Matilda untuk berbicara dengan target untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara Leon akan merusak kunci pintu. Setelah Matilda berhasil memancing targetnya untuk membuka pintu, Leon segera merusak rantai pintu yang mengikatnya dan dengan cepat beraksi terhadap targetnya. Sebagai bentuk merayakan kesuksesan dari misi pertama mereka, Leon dan Matilda mengadakan makan malam di sebuah restoran mewah. Di sana, Matilda mencoba minum-minum untuk pertama kalinya.
Setelah keberhasilan awal tersebut, mereka dengan lancar mengeksekusi berbagai misi lainnya. Matilda seakan tahu persis apa yang perlu dia lakukan, termasuk menggunakan permen karet untuk menutupi kamera pengawas. Setiap misi mereka dilakukan dengan sinergi dan tanpa beban. Setelah berhasil merusak kunci ganda, Leon dan Matilda langsung masuk ke dalam kamar target mereka. Leon mengarahkan pistol ke mulut target, sementara Matilda mempersiapkan senjata miliknya. Setelah semuanya siap, Matilda diminta untuk membidik. Seperti sudah tahu tekniknya, Matilda meminta targetnya untuk mengatur posisinya. Dalam hitungan ketiga, Matilda menembak targetnya 2 kali dengan tepat. Meskipun target mereka awalnya hanya terkena peluru Chet dan bingung, Leon kemudian membunuhnya dengan 2 tembakan sungguhan setelah pelajaran selesai. Namun tidak semua misi berjalan mulus. Meskipun berhasil dalam banyak kesempatan, ada satu misi yang hampir membahayakan Matilda. Saat berhasil membujuk pemilik kamar, Leon tiba-tiba mendengar suara persiapan senjata. Dengan cepat, ia memeluk Matilda dan menariknya dari hujan peluru yang terjadi. Setelah peluru targetnya habis, Leon mengambil inisiatif dan menghancurkan target dengan melemparkan bom tanpa harus menembaknya. Setelah menjalani beberapa misi bersama, Leon mendekati Tony untuk menyampaikan permintaan istimewa. Ia meminta Tony untuk memberikan semua uang yang telah ia simpan padanya kepada wanita yang pernah ia bawa, yaitu Matilda. Leon juga berjanji bahwa jika suatu hari ia gagal dalam menjalankan misi, ia ingin memberikan uang tersebut kepada Matilda. Meskipun Tony merasa ragu, ia akhirnya mengangguk setuju dengan permintaan Leon. Setelah pertemuan itu, Leon kembali ke hotel. Kemudian, Leon memberitahu Matilda untuk tidak ikut dalam misi kali ini karena dianggap berbahaya. Namun karena merasa bosan, Matilda pergi keluar kamar. Di sana ia berjumpa dengan sekelompok anak laki-laki yang meminta bayaran untuk duduk di kawasan mereka. Tanpa banyak kata, Matilda memberikan mereka $100 dan memintanya untuk pergi. Setelah kembali ke kamar, Matilda menyiapkan senjata dan memutuskan untuk pergi ke kantor Stan. Ia menyembunyikan senjatanya di dalam kantong kertas yang terlihat seperti wadah makanan. Have a nice weekend. Setelah melewati pemeriksaan, Matilda mengikuti gerakan Stan yang menuju ke toilet. Namun saat Matilda hendak membuka kantong kertasnya, Stan menyadari bahwa dia diikuti. Italian food. Special delivery, huh? Stan meminta Matilda untuk pergi ke pojok dan mengonsumsi pilnya. Setelah itu, Stan bertanya apa tujuan Matilda, dan Matilda menjawab bahwa ia ingin membunuh Stan. Stan melanjutkan dengan bertanya mengapa Matilda merasa demikian, dan Matilda menjawab bahwa itu karena Stan telah membunuh keluarganya. Setelah mendengar pengakuan Matilda, Stan tidak meminta maaf dan justru menawarkan opsi untuk Matilda untuk menyusul adiknya. Ia mengeluarkan senjata dan dalam momen tersebut, Stan hendak menembak Matilda. Namun tiba-tiba anak buah Stan datang membawa informasi penting. Mereka memberitahu Stan bahwa rekannya Malky telah ditemukan tewas setelah pertemuan dengan para pebisnis Cina. Pembunuhnya adalah seseorang berpostur tinggi, mengenakan kacamata dan bergerak sangat cepat, menunjukkan bahwa ini adalah tindakan seorang profesional. Mendengar informasi ini yang cukup mengejutkan, Stan memutuskan untuk menghentikan rencananya menyerang Matilda. Ia meminta anak buahnya untuk membawa Matilda ke kantornya.
Setelah Matilda sampai di kantor Stan, salah satu anak buah Stan membuka bungkusan yang dibawa oleh Matilda. Ternyata bungkusan itu berisi senjata dengan beberapa peluru. Lalu adegan berpindah ke Leon yang tiba di hotel dan menemukan sebuah surat bersama dengan sejumlah uang. Surat itu berisi informasi tentang keberadaan Matilda yang sedang berada di kantor Stan yang berencana membunuhnya. Matilda juga telah menyiapkan sejumlah uang untuk Leon jika misi tersebut berakhir dengan kegagalan. Leon segera bereaksi setelah membaca surat tersebut dan langsung bergerak menuju alamat kantor Stan. Tiba di kantor Stan, Leon beraksi dengan cepat. Ia mengatasi penjaga dan dengan cekatan menemukan Matilda, serta berhasil membunuh salah satu anak buah Stan. Setelah itu, Leon segera membawa Matilda kembali ke hotel. Namun setelah peristiwa ini, Stan merasa tidak bisa membiarkan anak buahnya mati begitu saja. Ia bersama dengan beberapa orang-orangnya yang tersisa mendatangi restoran milik Tony. Stan yakin bahwa pembunuh anak buahnya adalah agen Tony. Tony membantah tuduhan tersebut dan menegaskan bahwa dia tidak akan membunuh seseorang begitu saja. Meskipun demikian, emosi Stan telah memuncak dan ia bersumpah untuk membalas semua ini. Saat Matilda dan Leon tengah beristirahat di tempat tinggal mereka, Matilda berencana untuk membeli beberapa botol susu untuk mengangkat semangat Leon. Ia pergi ke supermarket terdekat dan tanpa menyadari, Stan mengikutinya dengan cermat. Ketika Matilda kembali ke kamar, ia tiba-tiba diserang oleh sekelompok anggota elit yang direkrut oleh Stan. Matilda diinterogasi dan diminta memberikan informasi termasuk kode pintu masuk. Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, tim elit Stan mencoba memasuki kamar dengan cara yang biasa Matilda lakukan. Tim elit pertama berhasil ditaklukkan oleh Leon. Namun Stan tidak menyerah dan mengirim lebih banyak pasukan, bahkan melibatkan polisi untuk menangkap dan membunuh Leon. Namun tiba-tiba pintu tertutup dengan cepat oleh Leon yang bersembunyi di atas. Leon menggunakan kecerdikan untuk mengatasi ancaman ini. Ia mendekati tim elit Stan dengan hati-hati dan dengan tiba-tiba, seorang anggota tim merasa sebuah pistol sudah mengarah ke kepalanya. Leon memaksa mereka untuk berbicara dan meminta pembebasan Matilda. Tak memiliki pilihan lain, tim elit Stan terpaksa melepaskan Matilda kepada Leon. Setelah kejadian tersebut, Leon mengambil salah satu anggota tim elit Stan dan mereka berdua menjauh dari tempat itu. Setelah merasa cukup jauh, Leon menembak alarm air dan menembak secara acak, menciptakan ilusi bahwa anggota tim elit Stan telah tewas, padahal mereka sebenarnya telah tewas oleh Stan sendiri. Turn the fucking water off! Guys, I repeat, turn it down. Setelah merasa cukup aman, Leon memperingatkan Matilda untuk menjauhi jendela. Ia memeriksa kaca dengan hati-hati dan menemukan bahwa beberapa penembak jitu telah mengintai di titik di mana jendela berada. Get this fucking asshole out of there. We're gonna get out of here now. Leave it to me, we'll check. Leon kemudian mencari cara untuk melarikan diri. Ia menemukan tembok yang diyakini bisa digunakan sebagai jalan keluar. Dengan kecerdikan, Leon menghancurkan tembok tersebut. Setelah berhasil membuat celah, Leon membungkus tanaman favoritnya dan melemparkannya ke bawah sebagai tanda sinyal. It's barely big enough.
Ia meminta Matilda untuk melakukan hal yang sama. Say that so I won't play. No, Live together. Just the two of us. I don't want to lose you. Meskipun Matilda awalnya ragu dan enggan meninggalkan Leon, Leon akhirnya meyakinkannya dan meminta dia untuk pergi. Leon berjanji akan bertemu lagi dan bersama-sama keluar dari kota ini. Mereka berencana untuk menghabiskan waktu bersama dan mengatasi situasi yang mereka hadapi. Dengan saling memahami dan mendukung satu sama lain, mereka mengambil langkah berani untuk melanjutkan rencana mereka. Setelah Matilda keluar dari kamar, tak lama kemudian sebuah misil menghantam kamar, menyebabkan ledakan. Namun serangan belum berakhir, karena serangan asap datang selanjutnya, diikuti dengan beberapa anggota yang berusaha masuk ke dalam. Meskipun demikian, mereka tetap tidak berhasil membunuh Leon, bahkan tidak berhasil menemukannya. Situasi ini membuat Stan merasa frustasi dan marah. Keputusasaan Stan semakin meningkat karena ia telah mengirimkan 200 anggota untuk mengejar Leon. Namun mereka tidak mampu mengalahkan seorang pembunuh profesional. Namun tiba-tiba salah satu anggota melihat seorang petugas polisi yang tampak terluka namun masih hidup. Ia memberi isyarat dengan melambaikan tangannya mengindikasikan bahwa ia adalah rekan mereka. Ketika petugas yang terluka memberi isyarat bahwa ia adalah seorang rekan, ia segera dibawa ke belakang untuk mendapatkan perawatan. Tim medis tiba dan merawat petugas tersebut. Okay, you got it. Setelah cukup waktu berlalu, petugas itu diminta untuk membuka maskernya dan ternyata ia adalah Leon yang telah menyamar. Setelah menerima perawatan yang diperlukan, Leon meminta agar dibiarkan sendirian. Saat Leon berada dalam keadaan sendirian, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Stan menyadari upaya pelarian Leon dan pergi ke bawah untuk memerintahkan anak buahnya untuk mundur dari situasi tersebut. Sementara itu, di luar gedung, Matilda berhasil melarikan diri tanpa terlihat oleh petugas. Kembali ke dalam gedung, Leon berhasil melarikan diri dari upaya penangkapan oleh tim elit Stan. Dalam waktu singkat, dia hampir mencapai pintu keluar dan pertemuan kembali dengan Matilda tampaknya semakin dekat. Namun tanpa disadari, Stan telah bergerak diam-diam di belakangnya, memegang pistol siap menembak. Saat Stan bersiap untuk menarik pelatuk, tiba-tiba Leon melemah dan jatuh tersungkur ke lantai, tampaknya terluka parah. Stan mendekati Leon yang terkapar. Mata mereka saling berpandangan. Dalam keadaan lemah, Leon mencoba menjawab pertanyaan Stan tentang data pribadinya meski sulit bagi dia untuk berbicara. Setelah Stan mengakui bahwa ia adalah orang yang dicari oleh Leon, Leon meraih tangannya dengan cepat sambil berkata, "Ini adalah hadiah dari Matilda." Dan dalam sekejap tiba-tiba, setelah insiden tersebut, Matilda bertemu dengan Tony untuk mengambil uang yang sebelumnya dijanjikan oleh Leon. Di sana, Tony hanya memberikan Matilda $100. Setelah kepergian Leon, Tony merasa kehilangan tidak hanya seorang rekan tetapi juga sumber pendapatannya. Karena itulah, Tony memohon kepada Matilda untuk tidak muncul lagi di depannya. Akhirnya Matilda pergi ke lokasi di mana ia dulu bersekolah. Di sana, dia menceritakan semua peristiwa yang dia alami, termasuk nasib naas yang menimpa keluarganya dan bagaimana dia akhirnya jatuh cinta pada seorang pembunuh profesional bernama Leon. Adegan terakhir dalam film ini memperlihatkan Matilda yang memutuskan untuk menanam tanaman kesayangan Leon di taman sebagai bentuk penghormatan. Dan film pun berakhir.